Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime di Fingate. Tetapi jika ada kesalahan dalam mengalur ceritakannya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Auto, yang dimana Auto ini merupakan seorang siswa miskin yang sekarang sedang hidup serba sengsara. Hal itu dikarenakan Auto di usianya yang sangat ini masih muda. Kasiannya sekarang harus kehilangan kedua orang tuanya serta kehilangan tempat tinggalnya. Lalu selain kesengsaraan hidup Auto disebabkan oleh kedua hal tersebut, kesengsaraan hidup Auto ternyata juga disebabkan oleh keputusan Auto yang memilih untuk menutupi kesalahan besar adik laki-lakinya yang bernama Ariton, yang faktanya juga memiliki kekuatan elemen air yang sekarang masih belum diketahui keberadaannya. Dan sebagai tambahan, bagi kalian yang gak kepo, kesalahan besar adik Auto itu adalah adik Auto ternyata merupakan pelaku yang sudah menyikat kedua orang tua Auto. Dan akibat pilihannya, Auto pun jadinya terpaksa berbohong dengan mengaku bahwa dialah yang merupakan belalang kerok yang sudah menghabisi kedua orang tuanya. Namun walaupun Auto sudah mengaku begitu, akan tetapi kebenarannya pastinya akan ditegakkan, sebab pengakuan yang dilakukan oleh si Auto untungnya tidak membuat Auto dipenjara oleh polisi, sebab polisi untungnya masih belum mempunyai bukti kuat untuk memenjarakan Auto. Selain itu, karena pilihan Auto juga, Auto jadinya juga dikucilkan serta dianggap oleh orang-orang sekitarnya sebagai anak durhaka, sebab telah tega menyikat kedua orang tuanya. Kemudian selain Auto yang merupakan seorang siswa miskin dan sengsara, Auto ternyata juga merupakan seorang pemuda yang gak bisa kita pandang sebelah mata. Sebab Auto faktanya juga punya kekuatan tersembunyi, yaitu sejenis kekuatan super elemen air yang sangat luar binasa, yang sayangnya juga super sangat jarang digunakan oleh Auto, karena Auto faktanya hanya menggunakan kekuatan elemen airnya hanya dalam keadaan terdesak saja. Selain itu, karena saking luar binasanya kekuatannya, Auto dengan sedikit elemen airnya saja mantapnya pernah sukses membereskan seseorang yang brutal dan mempunyai kekuatan super. Hanya dengan sekali serang, orang itu langsung tumbang. Lalu selama Auto menjalani kehidupannya, Auto pun sekarang tinggal sendirian di sebuah apartemen jelek dan burik. Namun biarpun Auto tinggal sendirian, akan tetapi hal tersebut tidak pernah membuat Auto jadi kesepian, sebab Auto ternyata juga sering ditemui serta diajak bicara oleh seorang bocil misterius yang terkadang juga berbicara mengenai sebuah pintu gerbang dewa yang bernama Devon Gate. Dan sebagai tambahan, Devon Gate ini merupakan sebuah pintu gerbang yang sangat luar binasa, khususnya bagi orang yang sudah berhasil memasukinya. Sebab siapapun yang berhasil masuk ke dalam pintu gerbang ini, maka apapun yang dimintanya, baik itu minta rumah, minta kaya, minta janda mantap, minta lolican, minta piku yang sangat terkenal, atau minta hal lainnya ajaibnya, semuanya akan dikabulkan dengan mudah. Kemudian meskipun bocil misterius tersebut sering menemui serta berbicara dengan Auto, akan tetapi hal itu tidak membuat bocil ini jadi diketahui keberadaannya oleh orang-orang sekitar Auto, karena bocil tersebut kelihatannya tidak bisa dilihat fisiknya serta didengar suaranya oleh orang lain selain Auto, sebab Auto sajalah yang tapakah bisa melihat fisik serta mendengar suara si bocil misterius itu. Kemudian selanjutnya, sementara dengan keseharian sekolahnya, Auto walaupun dia tergolong siswa miskin, akan tetapi Auto beruntungnya ternyata malah bersekolah di sebuah akademi bergengsi yang kenyataannya juga merupakan sekolah khusus untuk para orang-orang yang mempunyai kekuatan super. Dan sayangnya bukan untuk orang-orang yang mempunyai hayalan super. Lalu selain Auto bersekolah di akademi bergengsi ini, Auto seperti para murid di akademi ini ternyata juga mendapat sebuah alat dari akademi itu. Dan alat ini juga bisa kita sebut sebagai driver. Dan sebagai informasi tambahan, driver ini merupakan sebuah alat yang dapat membuat orang-orang yang mempunyai kekuatan super agar dapat memaksimalkan kekuatan supernya agar lebih powerful. Selain itu, selama Auto bersekolah di akademi bergengsi ini, Auto ternyata juga berhasil dekat dengan 5 murid dari akademi ini. Dan sebagai tambahan,
Kelima murid tersebut adalah yaitu murid pertama yang merupakan seorang cewek yang mempunyai kekuatan elemen angin yang bernama Midori, yang dimana Midori merupakan seorang cewek periang yang ternyata juga berteman baik dengan Auto. Lalu murid berikutnya adalah seorang pemuda yang memiliki kekuatan elemen api yang bernama Akane, yang dimana Akane ini juga merupakan salah satu orang yang berhasil berteman baik dengan Auto, meskipun sih dia terkadang juga bertengkar dengan Auto. Kemudian murid yang selanjutnya adalah seorang pemuda yang memiliki kekuatan elemen tanah yang bernama Ginji, yang dimana Ginji ini merupakan seorang pemuda yang cukup akrab dengan Auto, yang ngerinya juga memiliki kekuatan fisik yang lumayan tangguh untuk menjadi seorang kuli bangunan. Lalu murid yang berikutnya lagi adalah seorang cewek yang memiliki kekuatan elemen cahaya yang bernama Hikari, yang dimana Hikari ini merupakan seorang cewek yang ternyata juga berhasil akrab dengan Auto, yang kenyataannya juga selalu bersikap ceria serta baik kepada orang-orang sekitarnya. Kemudian murid yang terakhir adalah seorang cewek yang memiliki kekuatan elemen kegelapan, atau bahasa lokalnya ya memang kegelapan, yang bernama Yukari, yang dimana Yukari ini merupakan seorang cewek pendiam yang juga merupakan salah satu orang yang berhasil akrab dengan Auto, yang kenyataannya juga memiliki sifat yang sedikit dingin dibandingkan dengan yang lainnya, sebab Yukari selalu bersikap lebih dewasa dibandingkan dengan para CS-nya. Lalu selain Auto berhasil dekat dengan kelima murid tersebut, Auto ternyata juga berhasil dekat dengan beberapa orang dari akademinya, yang dimana orang-orang tersebut diantaranya adalah seorang guru Loli yang cukup kawaii yang memiliki elemen water yang bernama Adini, yang dimana Adini ini merupakan salah satu guru di akademi Auto, yang bikin irinya juga merupakan orang sangat baik kepada si Auto, sebab Adini kenyataannya selalu perhatian serta mendukung apapun yang terbaik untuk Auto. Kemudian orang selanjutnya adalah seorang pria tangguh yang bernama Arthur, yang dimana Arthur ini merupakan pemimpin dari akademi tempat Auto. Selain itu, Arthur ternyata juga merupakan salah satu orang yang tahu mengenai cara pergi ke Depen Gate. Lalu setelah itu, kita mulai saja dari suatu siang. Saat Auto sedang gabut sendirian, tiba-tiba Auto ini mendadak dapat pesan meresahkan dari seorang tak dikenal, yang dimana pesan ini berisi pemberitahuan agar Auto pergi ke sebuah tempat yang mengejutkannya merupakan bekas tempat pembunuhan yang dilakukan oleh adik Auto, yaitu siapa lagi kalau bukan si Kodok Kariton. Mendapat pesan tersebut, si Auto pun langsung gas ke tempat yang dimaksud oleh pesan itu. Setibanya Auto di tempat tersebut, Auto langsung disambut serta diajak bicara oleh orang yang mengisi pesan tadi, yang ternyata merupakan seorang pria yang sangat mengagumi Ariton yang bernama Schrödinger mengenai si Ariton. Pada saat pembicaraan, mereka mendadak kedatangan si Akane dan si Midori, yang ternyata juga datang bersama dengan salah satu bawahan Arthur yang bernama Brunner, yang saat ini langsung menghentikan pembicaraan si Auto dan Schrödinger. Kemudian singkat saja, tak lama setelah mereka datang, ada sebuah hal yang membuat Auto, Akane, Midori, dan Brunner jadi bertarung untuk melawan Schrödinger, yang sekarang terus saja melakukan serangan terhadap si Brunner. Selama pertarungan, Auto dan Brunner sangat mengalami kewalahan, sebab mereka harus meladeni sebuah robot cewek cantik milik Schrödinger yang bernama Samisake, yang ngerinya juga memiliki bentuk tubuh yang menurut saya sangat berbahaya bagi para pria, khususnya klan pencinta kucing pink. Meskipun mereka kewalahan, akan tetapi berkat kerjasama yang dilakukan oleh Auto dan Brunner si Samadori pun jadinya sukses diberikan oleh si Auto yang dibantu oleh power si Brunner. Dan karena kesuksesan mereka, maka si Schrödinger tentunya juga langsung gas mundur dari tempat ini. Selain itu, berkat kesuksesan mereka juga, Samidari pun akhirnya juga menjadi robot milik Auto, atau menurut saya gak menutup kemungkinan bisa jadi salah satu waifu Auto. Hal itu dikarenakan Samidari sekarang juga memilih berpihak serta setia kepada Auto. Lalu sehabis itu, waktu pun terus berlalu, teng, hingga pada suatu hari, di saat Auto, Midori, Akane sedang latihan di akademi mereka, Auto dan para CS-nya pada hari ini dikagetkan dengan kedatangan Brunner yang langsung berkata kepada mereka agar mereka segera menemui Arthur, sebab Arthur kenyataannya ingin berbicara dengan mereka mengenai pergi ke Depen Gate.
Mendengar perkataan si Brynner, Auto dan para chess-nya pun memilih segera menemui si Arthur. Sesampainya mereka di tempat Arthur, mereka pun langsung ngobrol santuy dengan Arthur. Selama mereka mengobrol, Arthur pun memilih mengajak Auto dan para chess-nya agar ikut dengannya, yang ternyata akan segera pergi bersama dengan Genji, Hikari, Yukari, dan para bawahannya menuju ke Depen Gate. Mengetahui ajakan Arthur, Auto dan teman-temannya memilih berdiskusi dulu bersama dengan Adini dan dua guru mereka yang lain yang bernama Iprit dan Silip. Setelah beberapa saat mereka berdiskusi, Auto, Midori, dan Akane akhirnya memutuskan menerima permintaan Arthur, sebab mereka kenyataannya juga setuju dengan Arthur yang ternyata ingin mengubah dunia yang sekarang. Lalu berikutnya, karena mereka menerima, Auto dan para chess-nya dengan ditemani Adini, Iprit, dan Silip pun jadinya langsung bergabung dengan Arthur dan para sekutunya yang sekarang sedang melakukan upacara persiapan untuk menuju Depen Gate. Kemudian sehabis itu, waktu pun terus berganti dan akhirnya Teng, Arthur, Auto, serta para sekutu mereka pun sekarang sudah ready untuk memulai journey mereka menuju Depen Gate. Pada saat persiapan, Arthur pun mengasih tahu para sekutunya atau kutu-kutunya agar siapapun yang berhasil mencapai Depen Gate, maka dia harus memfatality pintu tersebut dengan tujuan agar dunia yang sekarang bisa berubah. Lalu kita singkat saja, sehabis Arthur mengebacot, Arthur, Auto, dan para sekutu mereka pun langsung gas memulai perjalanan mereka menuju Depen Gate. Selama perjalanan menuju Depen Gate, Arthur, Auto, dan para sekutu mereka pada awalnya santai saja seperti di pantai menghadapi rintangan menuju Depen Gate. Hingga pada suatu ketika, mereka pun akhirnya benar-benar dibuat kesulitan oleh para orang-orang kurang kerjaan yang kenyataannya diutus oleh kenalan Arthur yang bernama Uts untuk menggagalkan perjalanan Arthur dan para kutu-kutunya menuju Depen Gate. Dan akibat kesulitan ini, Brynner dan hampir semua bawahan Arthur jadinya banyak yang tewas dalam perjalanan ini. Karena akibat melindungi Arthur, Auto, Midori, Akane, Genji, Yukari, dan Hikari dari para orang-orang Oats, sebab para orang-orang kurang kerjaan tersebut kenyataannya jauh lebih powerful dibandingkan dengan para bawahan Arthur. Selain itu, yang tersisa dari bawahan Arthur sekarang tinggal satu orang saja lagi, yaitu seorang pria yang bernama Lancelot. Singkat cerita, setelah cukup lama Arthur dan lainnya melakukan perjalanan, mereka pun sayang-agak mencapai Depen Gate yang sesungguhnya. Karena mereka ternyata cuma berhasil mencapai Depen Gate yang kelihatannya dibuat oleh kenalan Arthur yang bernama Loki guna menjebak serta mengendalikan Arthur. Selain itu, Lancelot pun akhirnya juga ikut tewas dalam perjalanan ini, sebab akibat difatality oleh Arthur yang sayangnya sukses dikendalikan oleh Loki. Sementara dengan Auto, Midori, Akane, Genji, Hikari, dan Yukari untungnya berhasil selamat dalam perjalanan ini, sebab mereka akhirnya diselamatkan oleh Adini, Prit, Silip, dan kawan lama Arthur yang bernama Santa. Kemudian setelah itu, beberapa hari pun berlalu dan sekarang Auto bersama dengan Midori, Akane, Genji, Hikari, dan Yukari sedang bersembunyi di sebuah ruangan milik Santa, sebab mereka saat ini sedang dicari oleh pemerintah karena akibat ikut tur perjalanan menuju Depen Gate. Hal itu dikarenakan pemerintah kelihatannya melarang warganya untuk menuju Depen Gate. Selain itu, selama mereka bersembunyi, mereka ternyata juga diminta oleh Santa agar mereka bersedia membantu dia untuk pergi lagi ke tempat Depen Gate sebelumnya, dengan tujuan agar dia bisa mencoba menyelamatkan Arthur serta mencoba menghancurkan Depen Gate lagi. Mendengar permintaan Santa, Auto dan lainnya tentunya super berat menerima permintaan si Santa, sebab mereka pastinya masih jera dan trauma dengan perjalanan menuju Depen Gate sebelumnya. Mengetahui keberatan mereka, si Santa pun langsung memilih memberi waktu kepada mereka untuk menerima permintaannya. Lalu sehabis itu, waktu pun terus terlewati dan berganti. Meskipun awalnya mereka hanya bisa bersembunyi kayak shinobi, akan tetapi hingga pada suatu ketika, ada sebuah kejadian yang membuat Genji, Hikari, dan Yukari jadi keluar dari tempat persembunyian ini, serta membuat Genji membongkar tempat persembunyian ini kepada si badut Loki. Kemudian karena kejadian ini, si Santa jadinya memutuskan menghadang para senjata yang dikirim oleh badut Loki. Dan akibat pilihannya,
Maka si Santa pun jadinya juga gak diketahui lagi nasibnya oleh Auto dan lainnya. Selain itu, sebab kejadian ini juga, Auto, Midori, Akane dengan dibantu oleh Adini, Ifrit, dan Silip akhirnya juga langsung tancap gas kabur dari tempat Santa, serta langsung berupaya pergi lagi menuju Depen Gate. Sebab Auto yang lainnya kenyataannya sekarang juga sudah semangat untuk menuju Depen Gate. Selama mereka berupaya, upaya mereka ternyata juga dihalangi Loki, yang ternyata meminta bantuan kepada seorang Lorikawai yang bernama Shakespeare guna mengganggu perjalanan mereka menuju Depen Gate. Dan karena gangguan ini, Auto, Midori, Akane jadinya terpisah dengan Adini, Ifrit, dan Silip. Selain itu, karena gangguan ini juga, Auto, Midori, dan Akane akhirnya juga harus berusaha melawan gangguan yang dilakukan oleh Shakespeare, sebab mereka bertiga kenyataannya merupakan para target Loli-chan tersebut. Singkat saja, setelah melewati berbagai usaha mulai dari gangguan yang membingungkan sampai yang meresahkan, Auto dan dua CS-nya pun untungnya berhasil membereskan semua gangguan Shakespeare. Namun walaupun mereka berhasil, akan tetapi hal tersebut bukan berarti membuat semuanya jadi beres, sebab Auto kenyataannya masih terpencar dengan lainnya. Lalu di suatu ketika saat Auto masih terpencar dengan yang lainnya, ada sebuah hal yang membuat jadi bocil misterius yang sering berbicara dengan Auto jadi mendadak berubah menjadi berwujud seperti manusia sungguhan, serta langsung berbicara dengan Auto mengenai Depen Gate. Kita singkat saja, sehabis mereka berbicara, Auto dengan ditemani bocil ini pun langsung bergerak melanjutkan upayanya menuju Depen Gate. Kemudian pada saat Auto sedang melanjutkan langkahnya, Auto dan bocil ini mendadak dikagetkan dengan kedatangan Adini yang kenyataannya sedang kebingungan mencari keberadaan Auto. Dan berkat kedatangan Adini, maka si Adini tentunya juga langsung join dengan si Auto dan bocil ini untuk menuju ke Depen Gate. Lalu berikutnya, gak lama sehabis Adini join, ada sebuah hal yang membuat Auto jadi bertemu dengan si kodok Ariton yang anehnya sedang menunggu kedatangan Auto menuju Depen Gate. Dan karena pertemuan ini, si Auto dan si Ariton akhirnya langsung terlibat percakapan mengenai kehidupan masa lalu mereka. Selain itu, akibat pertemuan ini juga, si Auto jadinya juga terpaksa terlibat pertarungan dengan si Ariton. Kemudian selama pertarungan, si Auto pun letonya malah gak berhasrat untuk melawan si kodok Ariton. Dan karena hasratnya, si Auto jadinya sukses dipojokkan oleh si Ariton. Di saat Auto sedang terpojok, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang membuat Adini jadi terluka karena akibat melindungi murid tersayangnya, yaitu si Auto, dari serangan Ariton. Lalu akibat kejadian ini, maka si Loli Adini pastinya mengalami luka. Selain itu, berkat kejadian ini juga, si Ariton jadinya juga terluka karena akibat terkena serangan super sakit kekuatan asli Auto yang tak sengaja dibangkitkan oleh Auto. Singkat cerita, sehabis Ariton terluka, Ariton pun langsung bergerak mundur dari tempat ini, sementara dengan Auto memutuskan melanjutkan langkahnya menuju Depen Gate bersama dengan si bocil misterius serta Midori dan Akane yang saat ini juga datang ke tempat ini. Sebab Adini yang sekarang sedang bersama dengan Ifrit, Silip, serta seorang kenalan Auto dan lainnya yang bernama Metabun yang untungnya juga datang ke tempat ini bersama dengan Silip dan Ifrit. Faktanya juga meminta kepada Auto dan lainnya supaya melanjutkan langkah mereka menuju Depen Gate. Singkat cerita, Auto, Midori, dan Akane dan bocil misterius itu pun akhirnya berhasil menggapai Depen Gate yang sesungguhnya. Selain itu, mereka untungnya juga berhasil membuka pintu gerbang dewa ini dengan bantuan bocil misterius itu. Sebab bocil misterius ini beruntungnya merupakan kunci dari pintu gerbang dewa ini. Kemudian tak lama sehabis Auto dan CS-nya berhasil melakukan semua itu, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan para orang-orang Oats yang untungnya sekarang kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan dengan yang dulu. Karena kekuatan para orang-orang ini faktanya sudah dihisap oleh Oats yang sekarang mendadak berpihak kepada Auto dan lainnya. Menyadari kedatangan orang-orang yang gak jelas tersebut, Auto dan teman-temannya langsung bersiap melawan para orang-orang ini. Sementara dengan si bocil misterius malah langsung melakukan perlawanan terhadap para orang-orang itu. Lalu berkat perlawanan bocil ini, para orang-orang itu pun akhirnya sukses disingkirkan oleh bocil ini. Setelah bocil ini sukses, tiba-tiba Auto dan yang lainnya
malah dikejutkan lagi oleh kedatangan Genji yang langsung menasihati mereka agar tidak memasuki Deafen Gate, sebab Genji tidak ingin Auto dan yang lainnya mengubah dunia yang sekarang. Mendengar nasihat Genji, Auto dan yang lainnya pun langsung berdiskusi untuk menentukan pilihan yang terbaik. Singkat cerita, setelah cukup lama mereka berdiskusi, mereka akhirnya memilih tidak memasuki ataupun mendestrui pintu tersebut. Sebab mereka sekarang juga sudah mulai mensyukuri kehidupan mereka saat ini. Mengetahui pilihan mereka, Genji pun langsung bergerak pergi. Sementara dengan si bocil misterius, pastinya juga nggak punya pilihan lain selain berpamitan dengan Auto dan teman-temannya, serta menghilang bersama dengan pintu dewa tersebut. Lalu selanjutnya, tak lama setelah bocil itu menghilang, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kehadiran Loki dan Arthur yang saat ini sedang berada tidak jauh dari tempat mereka. Menyadari kehadiran tersebut, Auto dan kawan-kawannya langsung ready melawan Arthur dan Loki, sebab Arthur kelihatannya juga masih dikendalikan oleh si badut Loki. Kemudian sehabis mereka siap, ada sebuah hal yang membuat Arthur jadi melakukan serangan terhadap tempat ini. Dan karena kejadian ini, maka Auto dan para CS-nya pastinya juga langsung tancap gas berusaha kabur dari tempat ini. Sebab akibat serangan yang dilakukan Arthur, tempat ini pun jadinya juga mulai hancur. Lalu singkat saja, setelah melewati berbagai usaha, Auto dan kawan-kawannya pun akhirnya sukses kabur dari tempat tersebut. Selain itu, Adini, Ifrit, Silip, dan Metabun untungnya juga berhasil keluar dari tempat tersebut. Kemudian gak lama sehabis Auto dan lainnya berhasil keluar dari tempat ini, mereka pada saat ini mendadak dikagetkan dengan kedatangan Lancelot yang ternyata masih hidup, yang kenyataannya juga berniat membawa Auto dan lainnya ke tempat Bruenor dan semua para bawahan Arthur yang ternyata juga masih hidup. Sebab nyawa Lancelot dan semua bawahan Arthur faktanya berhasil diselamatkan oleh seseorang yang sialnya masih belum diketahui identitasnya. Karena identitas orang ini sayangnya nggak dijelaskan dalam anime ini. Lalu setelah itu, seperti biasa hari-hari pun terus berganti. Dan sekarang, Auto pun saat ini lagi menikmati waktunya bersama dengan Adini, Samidari, dan seorang makhluk yang sayangnya gak tahu namanya, yang kenyataannya juga sekarang menikmati waktu mereka bersama dengan para bawahan Arthur dan Oats yang saat ini lagi berinteraksi dengan Midori. Kemudian berkat semua hal tersebut, maka semuanya pun berakhir dengan ending bahagia dan ceritanya pun selesai.